Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Endro Sugara, mahasiswa Universitas Jenderal Ahmad Yani Jakarta. Prodinas di sini akan melaksanakan pendidikan kesehatan pada keluarga Tuan X dengan tema pendidikan kesehatan yaitu perawatan kolostomi. 3. Selamat sore Bapak. Selamat sore, Mas. Ini benar dengan keluarga Bapak X? Iya, benar. Oh iya Pak. Di sini perkenalkan saya perawat Endro ya Pak ya. Ya, di sini saya akan melaksanakan sedikit informasi pendidikan kesehatan Pak mengenai bagaimana sih cara perawatan kolostomi. Kolostomi itu yang terpasang di sini bagian bapaknya. Ya, di sini memerlukan waktu tidak lama ya Pak ya, paling mungkin 5 sampai 10 menit dan ini nanti bisa diterapkan di rumah untuk merawat bapaknya agar bapaknya cepat sembuh. Oh, iya. Oh iya. Apa Bapak setuju Pak? Iya, setuju. Oh iya. Kalau Bapak setuju, saya boleh bertanya dulu ya Pak ya. Ya. Untuk yang pertama, Bapak udah tahu belum Pak apa itu kolostomi? Luka itu, Mas. Luka ini aja untuk luka. untuk perawatan itu tahu nggak? Ya, bau banget, Mas. Oh iya, emang bau. Tapi untuk cara merawatnya udah tahu belum? Cuma ini gantinya tahu, Mas. Nggak tahu. Alat-alatnya udah tahu belum Pak? Plastik tahu nggak, Mas? Oh, cuman plastik aja tahunya. Baiklah Pak, nanti kurang lebih waktu 5 menit nanti saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih cara perawatan kolostomi ya Pak ya. Ya, untuk yang pertama, kolostomi itu merupakan lubang pada bagian abdomen atau bagian perut, di mana tujuan diberi lubang tersebut untuk mengeluarkan feses agar fesesnya bisa keluar. Nah, di mana untuk perawatan luka kolostomi yaitu suatu prosedur ataupun tindakan yang dilakukan untuk mengganti plastik yang terpasang pada bagian perut bapaknya dan melakukan pembersihan pada bagian area kolostominya ya Pak ya. Biasanya ini nih digantinya kalau penuh maupun 3 kali sehari ya Pak ya. 3 kali sehari. Bisa jadi 3 kali kalau tergantung keadaan ya Pak ya. Dimana untuk tujuannya itu sendiri dilakukan perawatan kolostomi yang pertama yaitu agar terhindar dari iritasi pada bagian area kolostominya atau kulit bapaknya. Kemudian yang kedua mencegah agar tidak terjadinya infeksi. Sebelumnya Bapak udah tahu tanda-tanda infeksi apa? Belum. Tanda-tanda infeksi itu ada kemerahan ya Pak ya. Kemudian ada pembengkakan, misalnya merasa nyeri. Nah, itu salah satu tanda-tanda infeksi ya Pak ya. Kemudian tujuannya yaitu agar memberikan rasa nyaman dan mengganti kantong kolostomi kalau ini sudah terlihat penuh dengan feses ya Pak ya. Ya, dimana untuk alat-alatnya itu sendiri untuk perawatan kolostomi itu terdiri dari cukup sederhana Pak. Kalau semisalnya nggak ada NaCl di rumah, cukup menggunakan air hangat ya Pak ya. Nah, yang pertama air hangat, kemudian yang kedua kasa, bisa dibeli di apotik, ada kok Pak kasanya murah. Kemudian selanjutnya gunting, nanti untuk menggunting plastiknya Pak, kan ada ukurannya nanti saya ini kan. Nanti juga ada saya kasih tahu videonya ya Pak ya. Kemudian setelah itu ada sarung tangan, kalau ada pakai, kalau nggak ada ya nggak apa-apa, nggak pakai sarung tangan, asalkan sebelum melakukan tindakan itu harus cuci tangan dulu ya Pak ya. Kemudian selanjutnya ada plastik ya Pak ya, plastik untuk menaruh ininya, menaruh kotorannya. Dimana untuk prosedurnya untuk yang pertama kali harus cuci tangan dulu ya Pak ya. Misalnya cuci tangan dulu. Udah bisa cuci tangan 6 langkah Pak? Ya. Coba ikutin Pak. 1, 2, 3. Oh ya. Selanjutnya untuk langkah-langkah melakukan perawatan kolostomi, udah cuci tangan, pakai sarung tangan ya Pak ya. Ya.
Untuk langkah yang pertama sudah memakai sarung tangan, melakukan pelepasan pada plastik kolostomi ini. Ini diibaratkan sudah terisi penuh ya Pak ya. Yang pertama cara melepasnya di sini dikarenakan bapaknya masih bed rest, jadi masih menghadap sini. Kalau dia bisa jalan nanti arah kantongnya ke bawah. Ya, untuk yang pertama bisa dipencet sini dulu, bisa dipencet, lakukan penarikan. Setelah itu dibuang ya Pak ya. Setelah dibuang, kita lihat dulu Pak keadaannya kotor atau tidak ya Pak ya. Kalau udah dilihat, udah di ini, kemudian ini Pak, taruh NaCl-nya, kemudian dilakukan perawatan luka Pak. Di sini bersihkan dari yang area terbersih dulu Pak. Kalau misalnya udah bersih, udah kita lihat bersih Pak, kasanya jangan pelit-pelit Pak, jangan cuma satu. Nanti bisa dibersihkan sampai kelihatan pada area kolostomi itu terlihat bersih. Kemudian setelah ini kita dikeringkan Pak ya. Setelah dikeringkan, kita keringkan. Setelah kita keringkan, kita lihat ada kemerahan atau tidak pada bagian kolostominya, ada iritasi atau tidak, ada pembengkakan atau tidak ya Pak ya. Nanti kalau misalnya ada iritasi, ada ini, bisa ke pelayanan kesehatan untuk melapor ya Pak ya. Ya selanjutnya kalau udah kayak gini bisa dilakukan dikasih salep ya Pak ya. Nanti dikasih sama itunya salep. Kemudian kalau udah dikasih salep, kita ukur bagian kolostominya seberapa ini ya Pak ya, seberapa gede lubangnya. Misalnya ini plastiknya kita ukur dulu semana. Kalau udah diukur, nanti dipotong pakai gunting. Kalau udah dipotong pakai gunting, nanti ada perekatnya, ini boleh dilepas perekatnya. Kemudian ditempel pelan-pelan Pak. Nah, harus sampai merekat ya Pak ya. Sama tipsnya untuk lubang plastik ini sama kolostomi itu harus masuk ya Pak ya, harus sejajar Pak. Nggak boleh ini, soalnya nanti takutnya kalau misalnya nggak sejajar, fesesnya itu bisa melebar kemana-mana ya Pak ya. Oh iya. Gimana Pak? Ada pertanyaan? Mungkin udah cukup ya Mas. Oh tidak cukup ya Pak ya. Gimana, cukup ngerti atau cukup bingung Pak? Udah ngerti ya Mas, nanti gimana caranya masang plastiknya sama cara ngukur-ngukur. Oh iya. Hasilnya juga. Oh iya. Infeksinya, kalau ada infeksi. Oh iya. Tahu Mas. Oh iya Pak. Kalau misalnya Bapak tidak ada pertanyaan di sini, saya akan menanyakan ya Pak ya, untuk evaluasi Bapaknya udah tahu apa belum ya Pak ya. Sebenarnya saya ingin bertanya Pak, udah tahu, masih ingat nggak tujuan untuk dilakukan perawatan kolostomi apa? Untuk mencegah terjadinya infeksi. Oh ya. Menjaga kebersihan. Ya benar. Sama perawat lah Mas. Oh ya, untuk merawat lah intinya. Kalau untuk alat-alatnya tadi udah tahu? Alat-alatnya tadi ya, Yang pertama tidak ada apa ini Mas tadi ini. NaCl. Sama Berarti pakai air hangat. Kemudian kasa sama gunting juga. Kantong kolostomi. Iya, benar Pak. Untuk prosedurnya sendiri tahu kan Pak? Yang pertama cuci tangan dulu. Terus kita lepas kolostominya, kita siapkan buat tampung kotorannya. Terus sudah itu kita buka pelan-pelan, terus kita bersihkan pakai tadi air hangat. Kita bersihkan pakai kasarnya, kita lihat dulu. Iya Pak. Kalau kotor banget ya kita bersihkan bersih. Oh iya benar, bagus Pak. Bapak sudah mengerti bagaimana penanganannya tadi, perawatannya. Saya kasih lipat ya Pak ya buat panduan di rumah nanti ya Pak ya. Saya dibaca-baca. Baik Pak, di sini Bapak sudah mengerti apa yang saya jelaskan tadi. Cukup baik atas kerjasamanya ya Pak ya. Selamat siang ya Pak ya, permisi. Ya,
pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 telah dilaksanakan, yaitu pendidikan kesehatan kepada keluarga Tuan X, di mana pendidikan kesehatan mengenai perawatan kolostomi, di mana untuk keluarga Tuan X itu mengerti bagaimana cara merawat Tuan X kalau udah pulang ke rumah. Jakarta 9 Juni 2020, tanda tangan Namatra.